balik semua keadaan peristiwa yang kita alami, kita jalani hari-hari ini, kita temukan maksud Tuhan. Dan terimalah keberadaan saudara sebagai anugerah dari Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah online hari ini untuk sama-sama kita menyatukan hati kita walaupun berbeda tempat. Kita tidak dalam satu gedung, untuk sama-sama kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya walaupun kita tidak bersama-sama dalam ruangan yang sama-sama, kita berdekatan sama-sama, hadirat Tuhan tetap sama akan melawat kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita semua bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini. Kami berterima kasih, Engkau sungguh baik kepada kami semua. Kiranya Tuhan, pada hari ini kami siapkan hati kami siapkan jiwa roh kami untuk sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau disenangkan oleh pujian kami, dan kami dapat merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami siap menghadap kepada Tuhan. Haleluya, amin. Kami percaya Tuhan, kami bisa setia bersama Tuhan, sebab kami percaya kami mengasihi Engkau. Kami siap untuk tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Kami percaya Tuhan. Haleluya, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Thank you Jesus. Haleluya. Wow, oh, oh. 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 Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wow, oh, oh, 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 wow, oh. Galakanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya,
tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah sang penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling, atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas, perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini. Gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit. Bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang saudara semua untuk kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan.
karena salibmu kami hidup ya Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu Tuhan, yes Lord, kami percaya Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Saya sungguh sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa bertemu dalam ibadah hari ini. Menjadi kesukaan saya untuk bisa mengunjungi saudara-saudara, berhadapan dengan saudara, meskipun secara online, ibadah online seperti ini. Kalau dulu kita masih bisa bertemu di gereja secara langsung, bertatap muka. Tapi sekarang, karena COVID-19, maka tidak bisa. Semua ini juga demi menjaga agar tidak semakin menyebar wabah COVID-19 ini. Kita gereja GBI 43 ikut turut mendukung pemerintah dalam rangka memutuskan penyebaran COVID-19 ini. Jadi saudara-saudara, jika kalau nanti keadaan sudah berubah, keadaan sudah membaik, kurva COVID-19 sudah menurun, bahkan clean, kita akan adakan ibadah bersama. Tapi kalau belum, tidak usah dulu saudara. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat 25. Tapi sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau telah berikan pada kami. Untuk hari ini kita boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, terangi akal budi kami. Supaya kami boleh mendengarkan akan firman-Mu, kami boleh mengerti akan firman-Mu, kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Bahkan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Berkati urapi hamba-Mu ini dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkan dan mengikuti ibadah online pada saat ini. Dimanapun mereka berada. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami selalu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat 25. Kita baca bersama-sama saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Poin A-nya dikatakan di situ, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi saudara-saudara, memang ada orang-orang, beberapa orang berjalannya waktu akan mulai menjauhkan diri. Mereka akan mulai melepaskan diri dari ibadah-ibadah yang ada. Mereka mulai abaikan ibadah itu. Mereka lalai dalam beribadah. Justru di sini saudara yang ingin saya katakan, kita semua yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini, jangan kita undur dari pertemuan-pertemuan ibadah itu. Jangan kita lalai dalam beribadah. Justru kita harus terus melakukannya lebih-lebih lagi. Dengan lebih rajin lagi beribadah. Karena dengan beribadah di sini dikatakan kita bisa saling menasihati, bahkan kita saling menguatkan. Penulis kitab Ibrani ini mengatakan pada kita, mengingatkan kita untuk memiliki ketekunan di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan jalan beribadah. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan kita hari ini, kehendak Tuhan atas kita di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya kita menyadari betapa rentannya kita manusia. Dan semua ini menjadi peringatan kepada kita. Untuk kita hanya datang kepada Tuhan. Untuk kita hanya memandang kepada Tuhan. Minta perlindungannya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita memanggil Tuhan, minta perlindungannya. Itu artinya kita harus tunduk. Kita harus tunduk kepada Tuhan.
Yakobus 4 ayat 7. Kita baca bersama-sama. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Taat di sini berbicara tunduk, submit. Adanya penundukan diri kita kepada Tuhan. Bahkan dalam kitab Yohanes, Rasul Yohanes katakan, Yohanes 14 ayat 15. Di situ dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengasihi Tuhan sama dengan menuruti perintahnya. Adanya ketaatan, taat akan Tuhan, taat di dalam melakukan kehendak Tuhan. Perhatikan saudara-saudaraku, waktu kita tidak taat, waktu kita tidak melakukan kehendak Tuhan, Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Bahkan dikatakan, aku tidak pernah kenal kamu. Jadi saudara-saudara kasih Kristus, intinya dari firman Tuhan kita hari ini, Ibrani 10 ayat 25. Ada dua hal yang saya terima. Ada dua hal yang ditaruh di dalam hati saya. Hal yang pertama, poin yang pertama, tetap ibadah. Kita tetap beribadah. Tekun dan setia dalam beribadah. Meskipun secara online, melalui online seperti saat ini. Karena di sini kita masih bisa saling menasihati, kita saling menguatkan, kita saling membangun iman kita. Dan yang poin yang kedua, adanya ketaatan. Taat akan perintahnya. Perintahnya, saudara-saudara kasih Kristus, Tuhan kalau berbicara, perintahnya itu bukan sekedar perintah, tapi sekaligus kemampuan untuk melakukan perintahnya. Adanya kekuatan, adanya kemampuan di dalam melakukan perintah Tuhan. Saudara-saudara ingat dengan Sakeus? Saya percaya pasti kita tahu dengan tokoh Sakeus ini. Bahkan di sekolah minggu, mereka kalau ditanyakan siapa tokoh Sakeus ini, pasti mereka bisa jawab, saudara. Sakeus yang dikatakan orangnya pendek, waktu itu ada di atas pohon. Dan Tuhan Yesus pas sedang melewati pohon itu. Tuhan katakan, Sakeus turunlah, aku mau ke rumah. Sakeus saat itu juga langsung turun. Saudara-saudara, Sakeus berubah melalui perkataan Tuhan. Sakeus berubah, diubahkan oleh perkataan Tuhan. Lazarus aja orang mati, saudara. Ketika Tuhan panggil Lazarus, langsung bangkit, saudara. Poin yang ketiga, waktu itu di perahu, angin ribut, ombak besar, murid-murid ketakutan. Tuhan Yesus katakan, diamlah, tenanglah. Langsung teduh, saudara. Yang mau saya katakan di sini, perkataannya, perkataan Tuhan itu, perkataan Tuhan ada kuasa, ada power, hidup, saudara. Standar kita, orang Kristen, adalah melakukan perkataan Tuhan. Saudara-saudara kasih Kristus, banyak orang yang mau berkenan kepada Tuhan. Maunya berkenan, tapi tidak mau taat. Tidak semua orang berkenan. Berkenan karena adanya hubungan intim, melekat dengan Tuhan. Memiliki keintiman dengan Tuhan. Mari kita dengar, saudara-saudara, apa yang dikatakan Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 5, ayatnya ke-9. 2 Korintus 5 ayatnya ke-9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Saya percaya kita
pasti sudah tahu siapa Rasul Paulus, tokoh besar ini. Rasul Paulus katakan, dia berusaha untuk sampai berkenan kepada Tuhan. Dia berusaha, ada satu kesungguhan untuk datang kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 27, di situ pun Rasul Paulus katakan, aku melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya, supaya jangan aku ditolak. Jadi saudara-saudara kasih Kristus, untuk sampai berkenan kepada Tuhan, kita harus berusaha. Kata berusaha, ada sesuatu yang lebih, bukan sekedar biasa. Ada suatu kesungguhan di dalam kita mau berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Kristus. Jadi untuk kita berkenan pada Tuhan, marilah kita berusaha dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Yang saya mau katakan di sini, kita butuh berkenan. Sekali lagi, kita perlu berkenan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Adanya perkenanan Tuhan. Saudara dan saya berkenan kepada Tuhan. Keluarga kita, keluarga berkenan kepada Tuhan. Gereja kita, gereja yang berkenan kepada Tuhan. Semua kita berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita ada dalam perlindungan Tuhan. Akhirnya puji Tuhan, saudara-saudara kasih Kristus. Mari saudara-saudara semuanya yang mendengarkan dan mengikuti ibadah online hari ini. Ada dua kata yang ingin saya ingatkan pada saudara-saudara. Temukan Tuhan. Temukan Tuhan, saudara. Mari kita semua temukan maksud Tuhan. Di balik semua kejadian, di balik semua keadaan peristiwa yang kita alami, kita jalani hari-hari ini. Kita temukan maksud Tuhan. Dan terimalah keberadaan saudara sebagai anugerah dari Tuhan. Last but not least, terakhir dan penting saudara. Standar yang dikehendaki Bapa adalah melakukan kehidupan Tuhan Yesus Kristus, yaitu melakukan kehendak Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau telah berbicara pada kami, Engkau telah menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Isi hati-Mu pada kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk sampai kami berkenan kepada-Mu Tuhan, adanya satu kesungguhan untuk kami berusaha lebih lagi di dalam hidup intim dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus berbicara lebih lagi pada kami, sempurnakan akan ibadah hari ini, dan biarlah semuanya kemuliaan nama Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami selalu. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan membacakan Mazmur 91 menjadi bagian keseharian kita. Kita akan bacakan bersama-sama 3, 2, 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kupeliharakan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan kita akan bersama-sama masuk dalam doa sapaan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah hari ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk doa, pujian, penyembahan yang kami boleh naikkan. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapak juga terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami terima, yang boleh menguatkan setiap kami ya Bapak. Bapak, kami bersyafaat buat bangsa dan negara kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, semua lembaga tinggi negara, Bapak, TNI, Polri, pejabat negara dari pusat sampai ke daerah, semua aparatur negara dari pusat sampai ke daerah, kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu, biar mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini ya Bapak, dengan takut dan gentar akan Tuhan, berjalan sekurut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapak, Indonesia bebas dari virus corona, Indonesia bebas dari segala kesusahan, kesulitan apapun, Indonesia bebas dari resesi ekonomi ya Tuhan. Biarlah bangsa kami senantiasa ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu ya Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya Indonesia dalam keselamatan-Mu. Bapak, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Insinyur Niko Nyotor Harjo beserta keempat wakilnya, Gembala Rayon kami, Bapak Budi Sastra, dan juga Gembala cabang dan ranting, Bapak. Kami serahkan semua pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah segala apapun yang mereka lakukan, Bapak, boleh dipakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu melalui seluruh kehidupan mereka. Berkati dimanapun mereka berada, segala pelayanannya, semua keluarganya Bapak diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa secara khusus buat keluarga besar Empang 3 dan keluarga besar kami dimanapun berada Tuhan. Biarlah pimpinan, penyertaan, perlindungan-Mu sempurna atas kami. Berkat keselamatan, kesehatan, umur panjang, berkat jasmani, rohani, jawani, memenuhi kehidupan kami. Semakin hari kami semakin mencintai Tuhan dan menempatkan Yesus Kristus Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Dan sepanjang umur hidup kami Tuhan, biarlah kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu melalui seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau memberkati seluruh aspek kehidupan kami, keluarga besar Empang 3 dan keluarga besar kami dimanapun berada. Engkau memberikan kekuatan yang baru kepada kami setiap waktu, pengurapan yang baru setiap hari Tuhan atas kehidupan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi pribadi yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Mereka kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun dimensi yang baru, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.